Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bakta, semester 4, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kali ini saya akan menjelaskan kitab Fathul Bari Bisyarihi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berikut nama dan nasab keturunan. Abu Fadl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i merupakan nama lengkap Imam Ibnu Hajar, seorang yang terkenal sebagai ahli hadis yang dilahirkan di Mesir pada tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi. Kunyahnya adalah Abu Fadl, lakabnya adalah Syihabuddin, dan namanya yang terkenal adalah Ibnu Hajar. Istilah Ibnu Hajar ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap bahwa itu adalah nisbah kepada Ali Hajar, ada yang mengatakan bahwa itu adalah gelaran bapaknya. Saat umur 4 tahun, Ibnu Hajar sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya Nuruddin Ali, seorang ulama besar yang selain dikenal sebagai mufti terkenal, penulis sajak-sajak keagamaan. Ibunya bernama Tujar, seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan, terlebih dulu meninggalkannya. Ibnu Hajar diasuh oleh saudaranya bernama Zakiyuddin Abu Bakar Al-Karubi. Selanjutnya yaitu latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Syarah Bukhari. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Hajar selama 25 tahun, dimulai pada tahun 813 Hijriah. Pasca menyelesaikan Al-Huda As-Sari yang tidak lain merupakan pembukaan dari kitab Fathul Bari ini. Ketika menulis kitab ini, Ibnu Hajar menggunakan dua metode penulisan yang berbeda. Pada 5 tahun pertama penulisan, Ibnu Hajar mendikte kepada murid-muridnya apa yang hendak ditulis. Setelah itu Ibnu Hajar tersadar bahwa apa yang ditulisnya ini haruslah benar-benar matang dan kritis. Oleh karena itu, Ibnu Hajar kemudian mengubah pendekatan menulisnya. Beliau mengajak para muridnya yang kompeten untuk ikut andil dalam penyempurnaan karyanya tersebut. Sekali dalam seminggu, ia membagikan tulisan kepada murid, kemudian mengajak mereka mendiskusikan perihal naskah yang telah ia tulis. Dalam forum tersebut diharapkan apa yang ia tulis mendapatkan pembanding dan kritikan, sehingga pada nantinya akan menghasilkan karya yang otoritatif. Dengan menggunakan metode penulisan yang begitu teliti dan komprehensif tersebut, tak heran jika sampai saat ini kitab Fathul Bari terus menjadi rujukan paling otoritatif dalam kajian hadis. Sistematika kitab Syarah Bukhari. Sistematika kitab Fathul Bari ini mengikuti sistematika kitab Sahih Bukhari, urutan bab, kitab, dan nomor hadis bagaimana yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Terdiri dari 97 judul kitab, 3.230 judul bab, dan 7.523 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani berhasil menyusun kitab ini dalam waktu seperempat abad lebih. Kitab ini sudah berulang kali dicetak di India dan di Mesir. Cetakan yang terbaik diterbitkan oleh Bulaq yang terus disempurnakan sampai beliau wafat. Kitab Fathul Bari bisa digolongkan sebagai kitab ensiklopedis karena di dalamnya Ibnu Hajar banyak menukilkan pendapat berbagai ulama yang berbeda-beda. Pendapat-pendapat yang ia nukilkan tersebut terutama dari ulama fikih, kalam, tafsir, hadis, dan tasawuf. Selanjutnya yaitu isi kitab. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemukan di kitab lainnya. Juga menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fikih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Di samping itu, beliau mengumpulkan seluruh sanad hadis dan menelitinya, serta menerangkan tingkat kesohihan dan kedhaifannya. Untuk memahami kitab Fathul Bari perlu mengkaji kitab mukadimahnya, yakni Hadyu Asari. Dalam kitab tersebut, Ibnu Hajar mengulas 10 topik penting berkenaan dengan berbagai persoalan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. 10 topik tersebut adalah: 1. Menjelaskan mengenai sebab mengapa Imam Bukhari menulis kitab Jami Shahihnya. 2. Menjelaskan judul kitabnya dan mengungkapkan maksudnya. 3. Menjelaskan mengapa Imam Bukhari memotong dan meringkas hadis serta manfaat pengulangan hadis pada beberapa bab. 4. Menjelaskan sebab mengapa Imam Bukhari mencantumkan hadis mu'allaq yang marfu' dan mauquf. 5. Menyusun lafadz gharib yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan menjelaskannya sesuai urutan kamus.
6. Menjelaskan nama-nama perawi yang mukhtalif, kunyah, lakob, dan nasab yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari sesuai dengan urutan huruf. Lalu menjelaskan nama-nama perawi yang kurang diperhatikan atau muhmalah namun sering ditemukan. Dan mengurut hadis-hadis yang dikritik oleh Abu Hasan Ad-Daruqutni dan kritikus lainnya. Mengurut nama-nama perawi yang dalam kitab Sahih Bukhari sesuai urutan kamus dan menjawab celaan tersebut dengan cara yang adil. Mengurut daftar hadis kitabnya berdasarkan bab berbab dan menghitung jumlah hadis dalam setiap babnya. Sekian penjelasan tentang kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.